Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi dalam sekolah minggu kita. Pada hari ini kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu tentang pembaptisan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan belajar bersama-sama mengenai pembaptisan. Tolong Tuhan Engkau berkati supaya setiap pendengaran firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami mengerti, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, dan Kau berkati untuk guru yang memberikan pengajaran untuk pagi hari ini, dan juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka semuanya adik-adik kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam kuasa-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam akan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Jadi kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan teman kita yang akan mempersembahkan pujian istimewa. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di
adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Pelajaran kita akan memulai pelajaran yang baru pada triwulan ini tentang pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala puji, syukur, dan hormat kami kepada Engkau. Bapa di surga, kami rindu untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Engkau sendiri berkati Papa Mama kami yang mendampingi, juga para guru yang menolong, begitupun untuk setiap teman-teman kami yang lain yang hadir dalam kelas hari ini. Begitu juga mungkin teman-teman kami yang lain yang baru bergabung dalam YouTube ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Engkau ya Allah, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pelajaran kita pagi hari ini berjudul Pembaptisan, Pernyataan Pertobatan. Baik, adik-adik, Tante Mori mau bertanya dulu. Apakah adik-adik pernah melihat atau menyaksikan suatu acara atau upacara pembaptisan di gereja kita? Pasti pernah ya. Mungkin saat itu adik-adik juga bertanya, kenapa sih orang Kristen itu harus dibaptiskan? Lalu untuk apa ya mereka dibaptiskan? Yuk kita belajar. Siapkan firman Tuhan, Alkitabmu, dan kita perhatikan dengan seksama. Kata baptis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptisu. Pembaptisan pada masa Perjanjian Baru diawali oleh Yohanes Pembaptis dengan seruannya yang luar biasa menyerukan supaya setiap orang bertobat dan bersedia untuk dibaptiskan. Tuhan Yesus pun juga dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi bukan sebagai tanda pertobatan akan dosa, karena Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi itu adalah sebagai tanda pernyataan Allah bahwa Yesuslah Tuhan dan Mesias yang berkuasa, dan sebagai tanda perkenanan Allah akan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi sudah dibantu oleh teman kita Sekar ya, tapi Tante Mori akan bantu membaca lagi untuk mengingatkan kita kembali. Dan adik-adik silakan perhatikan Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38 kita perhatikan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Adik-adik, di sini Petrus menjelaskan bahwa kita semua harus bertobat dan dibaptiskan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa kita. Pengampunan dosa akan dialami jika kita bertobat. Nah, sekarang kita perhatikan. Mungkin adik-adik juga ada yang bertanya ya, bertobat itu apa sih Tante Mori? Ayo, siapa yang tahu artinya bertobat? Mungkin salah satu dari kalian ada yang mengerti apa sih arti bertobat itu?
Bertobat adalah meninggalkan satu cara hidup yang lama, yang tentunya yang penuh dalam dosa, menjadi hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya adalah seperti ini. Jika seseorang atau adik-adik yang belum hidup atau belum bertobat, dia tidak penurut. Ketika dia bertobat menjadi anak yang penurut. Dia pemalas, ketika dia bertobat dia menjadi anak yang rajin. Dan mungkin dia anak yang suka berbohong menjadi anak yang jujur. Dan pasti masih banyak contoh-contoh yang lain. Adik-adik dapat menyebutkannya. Adik-adik, suatu hal yang baik ketika kita sudah bertobat. Tetapi ternyata tidak cukup kalau hanya bertobat saja. Firman Tuhan lagi kita kembali ke sini mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, ternyata kita masih tetap perlu untuk yang namanya dibaptis. Ayo kita pikirkan kembali, baptis itu apa sih? Baptis itu sendiri artinya adalah melambangkan kematian bersama Kristus dengan masuk ke dalam air. Orang yang dibaptis itu melambangkan telah mati dari dosa. Kemudian hidup yang baru dengan cara sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan baptisan adalah suatu simbol bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jalan keselamatan. Mungkin adik-adik juga bertanya ya, berarti kita akan selamat dong Tante Morin kalau sudah dibaptis. Adik-adik, baptisan itu tidak menyelamatkan, apalagi menyelamatkan kita dari dosa. Tidak sama sekali. Tetapi yang menyelamatkan kita hanya ada satu, yaitu dengan iman mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita ingat kembali, baptisan itu hanyalah sebagai lambang, simbol bahwa kita sudah mengikrarkan iman kita menjadi pengikut Kristus. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan dalam ayat 39 sampai 40. Firman Tuhan berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ada sebuah janji di sana. Apakah janjinya? Yaitu sebuah janji keselamatan yang diberikan kepada mereka. Tidak hanya kepada mereka, bahkan kepada keturunannya. Yaitu bagi mereka yang meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Adik-adik, janji tadi juga berlaku buat kita semua, yaitu janji keselamatan. Di gereja baptis ada beberapa tahapan atau syarat untuk seseorang yang akan dilakukan pembaptisan. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengambil keputusan di hadapan jemaat bahwa ia percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Yang kedua,
mengikuti kelas persiapan baptisan. Pada kelas ini tentu diberikan tentang dasar-dasar iman Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, baru mengikuti upacara pembaptisan yang diadakan oleh gereja. Jadi sekarang adik-adik dapat menyimpulkan ya, bahwa yang pertama, pembaptisan adalah pernyataan pertobatan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, baptisan tidak menyelamatkan, tetapi kita harus memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena itu adalah suatu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sekarang, maukah kalian bertobat dan bersedia untuk dibaptis? Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Jadi mari kita akan bersama-sama untuk membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Mari kita akan ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Adik-adik, sekolah minggu kita telah usai. Mari kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama belajar dan bertumbuh di dalam Engkau. Tolonglah Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang tetap bersetia mengikuti kelas sekolah minggu, supaya Engkau sendiri akan menolong mereka terus bertumbuh, semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Kami pun berdoa Tuhan supaya pada saatnya mereka pun akan mengikrarkan iman mereka untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Engkau Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.